Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini kita masih menjawab pertanyaan via email. Ini ada dua topik di sini ya. Mungkin dengan judul yang Anda lihat adalah risiko gagal bayar di Bantu Saku dan Kredivo. Karena ada dua email di sini yang ada dua email yang dikirim. Dua email. Oke, ini cukup panjang ya emailnya ya. Nanti kita bacakan. Kalau misalnya bisa mungkin kita akan bacakan saja dan beri masukan nanti. Mana tahu email yang saya bacakan ini bertepatan, ini juga hal yang sama terjadi dari teman-teman semuanya. Teman-teman juga mengalami hal yang serupa, jadi saya bahas aja ini dan sekalian nanti kita tunjukin bagaimana seharusnya kita bersikap ya. Dan untuk video yang malam itu saya sudah sediakan juga, nanti kita bahas tentang kunjungan debt collector aku laku yang membawa RT dan RW ke rumah. Ya, nanti kita bahas untuk di video yang malam ya. Itu tinggal ditayangkan aja. Dan sebelumnya juga, sebelum saya lanjutkan untuk membahas email kali ini, pertanyaan via email, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang ingin berlangganan dan selalu ingin konsultasi dengan saya juga boleh. Di situ juga sudah ada pilihannya. Nanti di situ kita bisa mengarahkan mana yang paling tepat dengan permasalahan Anda saat ini dan mana yang tidak boleh Anda lakukan. Dan yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Oke, kita ambil dari yang Bantu Saku dulu ya. Ini ada dari AN. Selamat malam Bang Medi, maaf mengganggu malam-malam. Saya hanya ingin minta solusi. Begini Bang, saya terjerat sekitar 12 pinjol, tapi alhamdulillah sekarang tinggal 6 pinjol. Belum pernah galbay, tapi kadang telat-telat beberapa hari. Salah satu pinjol saya Bantu Saku. Di sini saya pinjam dengan tenor cicilan 3 kali. Saya sudah bayar tagihan pertama. KD ini apa ini ya? Tanggal 2 tenor lagi. Oke. Di APK itu tenor pertama ternyata belum dihapus. Saya sudah coba telepon CS-nya tapi pulsa saya tidak cukup. Saya coba di MIG-nya ternyata bisa dan langsung dibalas. Tapi saya diarahkan untuk menginstal APK baru. Dan dengan memaksa dan sampai malam hari pun saya masih di WA untuk itu Bang. Saya minta mohon dibantu Bang. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya lakukan bila ada WA yang memaksa seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya. Mudah-mudahan ini belum terjadi ya sama diri Anda. Jadi memang ketika Anda komplain ke CS-nya, ada yang direspon cepat, ada yang tidak. Mungkin bergantung juga soal pulsa Anda tadi ya, mungkin kekurangan dari pulsa ya. Kita kesulitan dalam berkomunikasi. Habis itu Anda mengambil jalan alternatif, mencari di Instagram melalui DM. Terkadang itu bukan CS resmi dari Bantu Saku ya, dan kebanyakan itu adalah si penipu dan ingin mengarahkan Anda lagi untuk meminjam di aplikasi berikutnya dengan iming-imingan untuk menghilangkan tenor yang pertama ya, ansuran yang pertama itu maksudnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika Anda bertanya via Instagram, saya harap ini jangan ada lagi lah ya yang kedepannya mencari-cari mana aplikasi atau Instagram yang benar-benar dari pihak pinjol. Itu setahu saya di beberapa aplikasi yang benar-benar legal itu kayak Aku Laku, kayak Kredit Pintar, itu mereka sudah terverifikasi. Kalau di Instagram mereka terverifikasi itu. Ya ada centang birunya langsung gitu loh. Kalau enggak itu juga, kalau misalnya itu masih meragukan, alangkah baiknya ya, kalau Anda terkendala soal ansuran, karena ansuran pertama Anda tidak hilang ya, Anda tetap saja ada 3 ansuran di situ. Coba report dan laporkan ke OJK ya, atau Asosiasi Fintech Pendanaan. Dan jangan pernah Anda cari di Instagram, jangan pernah. Habis itu di Play Store, kan kebiasaan juga kita
komentar di Play Store kan juga sering gitu loh. Jadi ini oknum si penipu ini memasang jaringan cukup lebar juga, ya. Dan pertanyaannya, apakah ada keterikatan antara oknum si penipu ini dengan aplikasi-aplikasi pinjol ini? Ya itu ya antara iya dan enggak gitu loh. Cuman hati-hati aja ya, karena ini kasus-kasus yang seperti ini sudah sering, karena kebanyakan dari kita, apalagi pengguna Instagram, pengguna Facebook dan sebagainya, pasti kita akan mencari aplikasi-aplikasi bersangkutan dengan akun medsos resmi mereka menurut versi kita. Padahal bukan akun resmi, itu adalah si penipu. Ya, ketika Anda mendm, itu yang menjawab itu adalah penipunya. Itu namanya aja Bantu Saku, tapi bukan merekanya. Ya, kalau misalnya itu memang iya juga itu dari Bantu Saku nanti, ya bisa jadi ada juga oknum yang menyalahgunakan hal itu. Ya, intinya untuk menghapus cicilan pertama kan kita sudah bayar, otomatis kan hilang itu, tidak ada pergunaan APK. Habis itu lagi ada juga yang katanya hapus data saya, kan saya sudah lunas di aplikasi itu, nanti juga disuruh lagi download aplikasi itu, juga nggak ada. Ya, itu semuanya penipuan. Jadi hati-hati banget buat teman-teman semuanya. Yang kebiasaan dari kita nih mencari, kalau CS-nya tidak merespon, CS-nya sulit untuk kita temui, kita lacak di mana, akhirnya kita mencari jalan alternatif, ngambil media sosial kayak Instagram, Facebook. Ini hati-hati banget. Ya, penipu itu banyak banget sekarang gitu loh. Bahkan ada juga si penipu yang mengedukasi. Gila gak? Ya, ada juga saya perhatikan di TikTok itu, kayak di Snack itu, dia bisa online live sampai 24 jam gitu loh. Ya, iming-imingan inilah, iming ini. Pokoknya Anda hati-hati aja lah. Yang jelas ini aja, kita persimpel aja. Anda gagal bayar, Anda telat bayar, tidak mampu bayar, terjebak dalam hutang, jangan berutang lagi. Itu aja. Jangan berutang lagi. Jadi kalau Anda sudah diarahkan download ini, isi ini, Anda perlu curiga. Ya. Apalagi mereka nanti bilangin, itu ada tuh kode yang dikirimin ke handphone Anda, itu adalah kode transparan ini. Hati-hati banget, itu pencurian data yang ada, yang akhirnya apa? Mereka bisa mengakses m-banking dan segala macam. Ya, jadi hati-hati banget. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau saran saya, kalau hal seperti ini, karena Anda juga tidak pernah telat, tidak pernah galbay lah ya, cuman telat beberapa hari saja, dan Anda sudah mencicil cicilan pertama, coba laporkan ke OJK aja, ambil bukti screenshotannya, lampirkan bukti pembayaran Anda, nanti kirimin ke OJK atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan. Kalau nggak, kirim ke saya aja, ya, biar saya bisa munculkan nanti di YouTube. Saya akan blur nanti nama Anda, biar kita tembuskan ke Bantu Saku. Ya, nanti saya balas aja emailnya ya, AN. Saya minta, mohon dibantu Bang, bagaimana solusinya, apa yang harus saya lakukan bila ada WA yang memaksa-maksa seperti itu. Pokoknya jangan diladenin ya, itu WA si penipu, menyuruh Anda untuk meminjol kembali itu, bukan untuk menghilangkan tenor atau cicilan Anda yang 3 kali tadi. Anda kan maksudnya menghilangkan cicilan pertama karena sudah dibayar kan, bukan itu. Dia mengarahkan Anda untuk minjam lagi ya. Ini ada dari RF. Selamat malam Bang, perkenalkan saya Rudi, 21 November 2022. Saya kena musibah menjadi korban penipuan pinjaman fiktif dari aplikasi Kredivo. Si penipu membeli barang di Blibli menggunakan data Kredivo saya. Alhasil sampai detik ini saya dikejar-kejar DC Kredivo saya. Alhasil detik ini saya dikejar oleh DC, telepon WA dan mengancam ke rumah. 32 juta limit Kredivo premium saya raib. Saya harus menanggung uang yang 1 sen pun saya tidak pakai, dengan cicilan berbunga dan berdenda selama 1 tahun. Mohon arahannya apa yang harus saya lakukan, karena jujur untuk membayarnya tidak mungkin sanggup. Saya sudah melakukan pelaporan polisi, dan di hari yang sama dengan kejadian sudah lapor ke Kredivo dan Blibli. Semua hal sudah saya lakukan, namun tidak ada titik terang apa yang harus saya lakukan. Oke. Secara data memang adalah data Anda. Secara fakta itu orang lain yang melakukannya. Anda sudah mempunyai laporan polisi.
ya, sudah melapor ke pihak Kredivo, sudah komplain juga ke pihak Blibli. Tapi semuanya ya mungkin akan mustahil karena itu sudah dibayarkan berdasarkan akun Kredivo Anda. Yang jadi pertanyaan saya, oke, nanti Bapak bisa kalau nonton, kenapa mereka bisa menjebol akun Kredivo Anda? Apakah pernah terjadi Anda mengklik satu link, ya, atau pernah dikirimin entah apalah gitu, ya, atau via telepon dengan modus seperti apa gitu kan? Ada kronologisnya atau riwayatnya, ya. Kalau tidak ada sama sekali hal itu, contoh akun Kredivo aman-aman aja, telepon tidak ada, klik link tidak ada, segala macam tidak ada, baru bisa kita mencurigai hal lain di balik itu. Ya, nanti kalau Bapak nonton ini, Bapak boleh balas email bagaimana kronologisnya kok sampai bisa. Kan di sini sudah ada juga. Mohon arahnya Bang, apa yang harus saya lakukan, karena jujur untuk membayar tidak mungkin sanggup. Ya pasti nggak akan sanggup. Saya sudah melakukan pelaporan polisi dan di hari yang sama dengan kejadian sudah lapor Kredivo dan Blibli. Coba ketika Anda melapor polisi itu, keterangan Anda itu seperti apa sih? Kalau hanya sebatas akun saya dijebol, ya bagaimana awalnya? Misalnya proses Anda tahu ya, otomatis ketika Anda masuk ke akun Anda sudah hilang aja. Apakah ada sebelumnya ada telepon fiktif atau apa gitu loh. Ya, tapi kalau nggak ada sama sekali, ini kalau misalnya nggak ada Anda ngeklik nggak tiba-tiba saldo hilang, kita curigai server keamanan akun Kredivo. Ya, jadi saat ini kalau misalnya Anda masih ditagih oleh debt collector, ditelepon oleh debt collector, Anda tinggal aja, silakan Anda datang ke rumah, ya, minta aja debt collectornya untuk datang, Anda datang aja ke alamat saya pengen berbicara dengan Anda selaku penagih. Nanti Anda tunjukkan, ini surat laporan polisi saya, ini tanda saya pernah komplain ke Kredivo, saya pernah menyampaikan juga ke Blibli ini buktinya semuanya. Saya nggak make dan otomatis saya nggak akan sanggup. Tapi di samping itu, karena ini adalah data saya dan ini adalah akun saya, otomatis saya juga nggak bisa lepas tangan dalam hal ini. Tapi bukan berarti saya mampu untuk menyelesaikan ini. Ya, saya mungkin akan memilih salah satunya dan saya akan menerima risikonya. Ya, tapi di samping itu nanti Bapak bisa kirimin bagaimana kronologinya kok bisa hal ini terjadi gitu loh. Ya, Pak ya. Ini masih Bapak ini juga, mohon direspon Bang Malam, Om Edi, mohon direspon. Responnya, orang tua saya, terutama ibu saya, setiap hari hidupnya nggak tenang, padahal anaknya cuman korban penipuan, nggak pakai uang Kredivo 1 sen pun, tapi pasti udah ngeri anaknya kenapa-napa. Ibu saya sampai kena mental, takut didatangi DC, mohon arahnya. Itu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Memang kan sudah saya bilangin, secara data memang itu adalah data Anda, tapi faktanya bukan Anda yang gunakan. Ya, itu Anda sudah ada kekuatan, sudah ada laporan polisi. Memang seperti itu kronologisnya. Memang zaman-zaman phishing, fiktif, penipuan dan segala macam, memang sudah itu zaman yang kita hadapi. Ya memang harus hati-hati banget gitu loh. Nanti saya penasaran aja buat Bapak siapa di sini, Bapak Ferdi ya. Saya coba ini Bapak Rudi Ferdinand, saya coba sampaikan, saya balas ya email Anda ya. Tolong jelaskan saya kronologinya. Ya, kalau hanya tiba-tiba baru kita bisa mencurigai hal lain gitu loh. Tapi kalau memang tidak tiba-tiba, misalnya ada telepon dan ini segala macam, ya bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau dadakan aja tiba-tiba dibuka akun sudah nggak ada lagi, baru ini ada yang salah dengan keamanan Kredivo, baru kita bisa menentukan satu titik. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Yang penting nggak usah panik, nggak usah stres juga, karena Anda juga adalah korbannya, real korbannya, dan Anda sudah mengantongi laporan dari pihak kepolisian. Ya sudah, itu insya Allah aman ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.